وأتوب إليه. لا إله إلا الله. حبيب الإمام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد المرسلين وحبيب الإمام محمد رسول الله صاحب النبي. لا إله إلا الله. حبيب الإمام محمد رسول الله سيد المجاهدين وحبيب الإمام محمد رسول الله سيد الصالحين. لا إله إلا الله. حبيب الإمام محمد رسول الله سيد العابدين وحبيب الإمام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد المتقين وسيد المسافرين. لا إله إلا الله. حبيب الإمام محمد رسول الله أفضل الأولين والآخرين. لا إله إلا الله. مفتاح الجنة بابه محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله. محمد رسول الله. Ya kalau semuanya ke surga semuanya nih. Nabi Muhammad katakan bahilu manjudir itu indah falam sallu alaiya. Siapa orang menyebut nama Allah, menyebut nama Habibuna Muhammad, orang tersebut tidak mau berselawat adalah orang bahil, pelit, ingin ya. Kalau mau ke surga kita harus banyak berselawat kepada kanjeng Rasul Allah sallam Habibuna Muhammad. Orang Kristen, orang Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, ya Muhammad, Sallu alaihi. ya Muhammad. Sallu alaihi. Nah, kita orang Islam wajib hukumnya menyebut berselawat kepada Habibuna Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa alihi. Gobul. Amin. Mudah-mudahan orang kuningan surga semuanya ya. Amin. Pokoknya pesantren Nurul Imaniyah, benar ya? Pimpinan Profesor Dr. Landes Kiai Haji Maskur, benar ya? Nah. Oh, namanya bagus kan Maskur. Kita doakan beliau sehat walafiat panjang umur. Amin. Beserta keluarga beliau sehat walafiat panjang umur. Amin. Santri-santrinya juga yang ada di sini sehat walafiat panjang umur. Amin. Insya Allah santrinya menjadi putra putri Fidyati Soleha. Amin. Menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Yang taat kepada Allah, taat kepada Habibuna Muhammad. Sallallahu Yang alaihi. taat dalam ibadah, yang taat kepada masaih guru-gurunya. Amin. Yang taat kepada kedua orang tuanya. Amin. Dijadikan anak turunannya anak yang ahli ibadah, ahli takwa, ahli Quran, ahli hadis, ahli ilmu, ahli dakwah, menjadi putra putri Fidyati Soleha, menjadi anak-anak yang soleh soleha. Amin. Amin. Dan Amin. tidak lupa juga kepada guru kita bersama Ahina Kiram Al-Habib Hasan bin Abbas bin Abdurrahman Al-Atas Matullah bituli hayati bini wa dunia akhirah. Amin. Kita doakan beliau sehat walafiat dan panjang umur. Amin. Dan kepada guru-guru yang ada di sini termasuk Ahina Kiram Kiai Ono Matullah bituli hayati. Amin. Para guru-guru yang ada di sini juga, para kiai, para asatidz, para masyayikh, para tuan-tuan guru semuanya, para guru pengajar pondok pesantren Ya ya ono. Nurul Imaniyah, insya Allah sehat walafiat panjang umur. Amin. Dan tidak lupa juga kepada aparatur pemerintahan, aparatur negara, aparatur daripada sipil wilayah Kuningan. Saya nggak bisa sebutin namanya, nggak tahu nih. Dari Danlimnya kali ya, dari Polsek, Polisian, insya Allah kita doakan sehat walafiat panjang umur. Amin. Pokoknya polisi, abri TNI ke surga semuanya. Amin. Karena hadir di Majlis Maulid. Ya. Amin. Amin. Antum semuanya ke surga insya Allah. Amin. Dan semuanya warga-warga masyarakat kampung apa namanya? Cihaur. 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 Bukan Ngawur ya, Cihaur. Cihaur, Ciawi, Gembang, Kuningan. Mudah-mudahan semerbak maulid di mana-mana. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat panjang umur. Amin. Mengamalkan ilmu ibadah yang baik-baiknya. Mudah-mudahan sesuai Habibullah Muhammad katakan, khairukum man tala umruhu sana amaluhu. Kebaikan di antara kalian yang diberikan panjang umur, sehat walafiat, melakukan amalan-amalan yang baik, ilmu yang baik, ibadah yang baik. Nah seperti inilah pondok pesantren daripada Nurul Imaniyah, insya Allah sahih bermanfaat dunia sampai di akhirat. Amin. Amin. Karena kalau nggak ada maulid Nabi, pusatnya ini maulid Nabi, antum akan dijamin daripada ibadah antum, ilmu antum, amal antum. Kalau nggak ada maulid Nabi, kita orang Islam bingung ke surganya Allah Ta'ala.
Mau ketemu jalan shiratal mustaqim nggak ketemu nanti. Mau diwafatkan husnul khatimah nggak ketemu. Bahkan antum tidak akan kenal namanya Sang Khaliq Allah Rabbul Jalal. Berkatnya oleh Nabi kita bisa kenal Sang Khaliq Allah Ta'ala. Makanya dalam hadis qudsi Allah firmankan, wahyukan kepada Habib Muhammad, kepada kanjeng Rasul Habibullah Muhammad SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti mereka akan kenal Tuhannya Sang Khaliq Allah Ta'ala. Bagaimana kita ingin kenal Allah tanpa kenal Habibullah Muhammad? Siapa orang yang tidak kenal Nabi Muhammad, orang tersebut tidak akan kenal Sang Khaliq Allah Ta'ala. Siapa orang yang tidak kenal Nabi Muhammad, orang tersebut nanti mencari jalan shiratal mustaqim atau surganya Allah Ta'ala tidak akan ketemu. Siapa yang tidak kenal Habibullah Muhammad SAW, berarti orang tersebut tidak punya tuntunan nanti kelak nanti di akhirat menuju di alam yang abadi. Berkatnya Nabi Muhammad, insya Allah Rasulullah sebagai penuntun kita. Amin. Berkatnya Maulid Rasul, insya Allah wilayah daripada Jaur, pondok pesantren daripada Nurul Imaniyah, insya Allah mendapatkan paspor visa yaitu syafaat kanjeng Rasulullah Habibullah Muhammad. Amin. Amin. Paspor visa syafaatnya Nabi Muhammad yang membantu daripada kekurangan kita punya ilmu, kita punya ibadah, kita punya amal, ataupun ilmu ibadah amal ada kehilapan kekurangan, berkatnya antum dapat stempel paspornya kanjeng Rasulullah, paspornya Habibullah Muhammad, antum punya kedua mata meremaja nanti meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, begitu melek bergelisah tanpa lisah lagi, yang antum pandang kedua mata antum di depan adalah surganya Allah Ta'ala. Yang antum pandang kedua mata antum di depan bukannya ajab kubur, bukannya sisa kubur, bukannya api neraka atau pertanyaan keuangan buka waman dan juga ataupun hisab atau penyalaan amal baik atau midah atau masar. Tidak ada lagi janjinya Habibuna Muhammad Rasulullah. Siapa orang yang mengenal Habibuna Muhammad Rasulullah, mengenal perwaris Nabi Muhammad Rasulullah, mengenal yang para awliya Allah dan orang-orang saleh dan salihin, orang tersebut nantinya ya rujuk minat dunia ila bil iman, meninggal dunia keluar membawa keimanan di jalan Allah dan Nabi Muhammad. Ya hulul jannah, antum gak kena rambu-rambu lagi yang namanya kuning dan merah. Antum gak kena rambu-rambu kelak kematian antum yang namanya merah dan kuning. Ya hulul jannah, langsung dimasukkan surga bil ghaisah tanpa hisab lagi. Inilah orang Islam yang soheh yang akan mendapatkan kemuliaan keselamatan dunia dan akhirat. Kenapa antum berkumpul bersama para habaib dan ahli keluarga Nabi? Antum berkumpul sama para kiai, para asatid, para masaih, terutama kiainya, asatidnya, para masaih, tuan guru. Ini tuan guru kita bersama daripada Kiai Masyhur. Beliau mempunyai sanad nyambung menyambung kepada junjungan baginda Rasulullah. Beliau cinta kepada min ahlul bait. Beliau cinta kepada para awliya Allah. Beliau cinta kepada orang-orang saleh salihin. Dan antum semuanya nanti meninggal dunia di Rabbul Jalil pada masa, bukan pada masa lagi, tapi kelak nanti di hayat lagahut, antum bisa kopi bareng-bareng sama Rasulullah. Antum bisa makan nasi kebuli dengan para awliya Allah dan orang soleh. Karena Kiai Masyhur memperkenalkan antum adanya Maulid Nabi. Maksudnya apa? Biar tahu kita jalan Shiratal Mustaqim. Nggak mungkin kita ini mendapatkan jalan Shiratal Mustaqim tanpa tuntunan Habibullah Muhammad Rasulullah. Nggak mungkin kita akan menemukan surganya Allah Ta'ala tanpa tuntunan Habibullah Muhammad Rasulullah. Ya Allah Ta'ala firmankan, wahyukan kepada Habibullah Muhammad yang termaktub di dalam Al-Quran Karim, wa anna hajja Shiratal Mustaqimah. Nabi Muhammad inilah siratku, kata Allah Ta'ala. Inilah jalanku yang lurus yang dibawa oleh Habibullah Muhammad. Inilah siratku, jalanku yang lurus yang dibawa Habibullah Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak sendiri, beliau memberikan jalan yang lurus yang mengenalkan Habibullah Muhammad. Mereka yang mengenalkan perwaris Nabi Muhammad, mereka yang mengenalkan para awliya Allah dan orang saleh. Fatabi'u itiba, enggas milu katanya. Kata Sang Khaliq, engkau ikuti Nabi, milu jang kanjeng Rasulullah, ikuti perwaris Nabi, ikuti para awliya Allah, ikuti orang-orang saleh dan salihin. Wala tatabi'u subulum sabila. Kita dilarang sama Allah Ta'ala, wahai para hamba-hamba yang mengaku hamba Allah ataupun yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, jangan sampai antum mengikuti jalan-jalan yang lain selain Habibullah Muhammad Rasulullah. Jangan sampai antum mengikuti jalan yang lain selain
pewaris Nabi Muhammad. Jangan antum mengikuti jalan yang lain selainnya para aulia Allah dan orang soleh, ataupun jalan lain selain ulama warasatul anbiya, pewaris nabi-nabi. Karena kalau ngikutin jalan lain, wadhalan sabila, mereka akan jalannya tersasar dan akan tersesat. Inilah yang Allah firmankan wahyukan kepada Habibuna Muhammad, man kana bihi amma fayara amma wadhalan sabilan. Barang siapa di dunianya buta di sini bukan buta kedua matanya, tapi tidak kenal dengan hamba-hamba pilihan Allah Nabi, tidak kenal dengan hamba-hamba pilihan Allah pewaris Nabi, tidak kenal sahabat Nabi, tidak kenal min ahlul bait keluarga Nabi, itrati juriyati Rasulullah, tidak kenal para aulia Allah dan orang saleh. Nanti kelak di akhirat akan dibutakan lagi oleh Allah Ta'ala. Apa bait yang dibutakan? Bukan kedua mata, tapi mereka mencari jalan siratal mustaqim tidak ketemu. Bukan hanya jalan mustaqim, mereka nyari surganya Allah Ta'ala tidak akan ketemu. Bukan hanya surganya Allah Ta'ala, mereka nyari Nabi sendiri, baginda Rasulullah Habibuna Muhammad, tidak akan ketemu. Jangan Nabi, para aulia Allah dan orang soleh, keluarganya sendiri mau kepanggih nggak akan ketemu. Kunaon bet nggak ketemu, karena hidupnya di dunia anti dengan maulid Nabi, anti dengan tawasulan, anti dengan manakiban, anti dengan ratil haddad, anti dengan selawat. Jangan harap bicara surga, semerbak wangi surganya pun tidak akan cium. Wadhalan sabila, mereka jalan yang akan tersasar dan akan tersesat. Ini penting, kita harus kenal Nabi, pewaris Nabi. Kenapa kita harus kenal Nabi, pewaris Nabi, para aulia Allah dan orang soleh? Kalau antum biar tahu, beliau inilah hamba-hamba pilihan Allah. Beliau ini adalah hamba-hamba yang dicintai Allah. Beliau ini adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Dan beliau inilah adalah hamba-hamba daripada juru selamatnya umat Islam yang memberikan paspor visa, yaitu stempel syafaat Kanjeng Rasulullah. Nggak mungkin antum sekolah SD melanjutkan SMP wala ada daripada ijazah SD-nya. Nggak mungkin antum melanjutkan sekolah SMA tapi antum tidak ada ijazah SMP-nya. Antum melanjutkan kuliah tapi antum tidak ada ijazah SMA-nya. Nggak mungkin kita bisa kuliah. Dengan ada ijazah SD kita melanjutkan SMP, ada ijazah SMP kita bisa melanjutkan daripada SMA, ada ijazah SMA kita bisa melanjutkan daripada perguruan tinggi. Antum bergelar sarjana. Begitupun kita di dunia, antara dunia dan akhirat, butuh daripada syafaat Nabi Muhammad, butuh syafaatnya pewaris Nabi Muhammad, butuh syafaatnya para aulia Allah dan orang-orang soleh dan solihin. Kenapa kita butuh? Al-insan al-khata wa nisan. Kita ini banyak kehilapan, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Apa kehilapan, kekurangan? Bicara ilmu, bicara ibadah, bicara amal. Salat saya diterima apa ente sama Gusti Allah Pangeran? Bener apa salah salat abdi? Orang beramal, beribadah, baca Quran, mahrot, tasbihnya bener apa salah, terima apa enggak? Pasti banyak kehilapan. Beda sama hamba-hamba pilihan Allah. Apalagi Habibuna Muhammad. Beliau insanul kamil, beliau insanul azam, beliau sangat sempurna yang teragung di atas segala-galanya. Diturunkan di alam dunia, inna nahnu nazzalna dzikra wal khafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan kekasihnya Allah dan kamilah yang menjaganya. Antum kenal Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan. Antum kenal Nabi Muhammad, Al-Quran yang berbicara. Al-Quran tidak bisa jalan kalau ada di jalur Qurannya. Al-Quran tidak bisa bicara kalau ada di jalur Qurannya. Wa ma yatiqul anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang dikatakan oleh Kanjeng Rasulullah bukan dari hawa nafsunya, melainkan Nabi Muhammad wahyuha. Beliau adalah asbatu daripada risalah Ta'ala Quran yang berjalan. Dan Nabi Muhammad beliau cinta kepada umat-umat yang masa depan, yang akan datang, walaupun mereka tidak berjumpa denganku Kanjeng Rasulullah. Aku wariskan lagi adanya para wali Allah, aku wariskan lagi adanya orang-orang soleh ataupun para ulama warasatul anbiya. Dan Nabi memberikan titel, mengglobalkan syafaat bukan hanya seseorang Nabi saja, Nabi Muhammad, tapi beliau katakan yasbau yaumal qiyamah ala salasa. Ada 3 hamba pilihan Allah yang memberikan syafaat pertolongan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah para anbiya Allah mursalin, para nabi-nabi. Yang kedua min ahlul bait wa itratin nabi, keluarga nabi, cucunya nabi. Yang ketiga para syuhada ataupun para aulia Allah dan orang-orang soleh minal solihin. Beliau antum kenal dengan nabi, pewaris nabi, dengan para aulia Allah dan orang soleh.
Man yare fadli li ahli fadli jufadli. Siapa yang mau kenal dengan hamba-hamba yang dimuliakan Allah, dengan hamba-hamba yang dicintai Allah, dengan hamba-hamba yang terdekat dengan Allah, maka orang tersebut akan dapat kemuliaan kecintaan Allah telah dunia sampai di akhirat. Bahkan antum akan diwafatkan matinya husnul khotimah. Amin. Paham gak? Paham gak? Antum kenal gak presiden kita? Siapa yang sekarang? Yang kencang dong. Ana juga kenal presiden Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi kenal antum gak? Hah? Nah, kalau Ana udah kenal, udah ketemu. Udah ngopi bareng-bareng, makan pempek bareng-bareng, bayangin. Ada fotonya. Cuma nggak dikirain TV, kok kira kita lagi aja urusannya. Ana orangnya independen, nggak main urusan duniawi partai-partai ya. Apalagi kemarin ke Bapriuk aja Kapolda datang. Seperti itu, nanti Kapolri bakal lagi datang. Seperti itu. Antum kenal kan Pak Jokowi satu Indonesia? Kenal kenal. Nah, ini gubernur Jawa Barat siapa nih? Bang Kamil. Oh, sampai kemari juga ya Kuningan ya. Karena kita cuma Bandung doang. Antum kenal gubernur Jawa Barat sekarang? Kenal, Beb? Ridwan Kamil, gubernur Jawa Barat. Pak Ridwan Kamil kenal gak sama antum? Kenal gak sama antum? Kenal gak sama antum? Antum gimana mau masuk surga? Gak kenal Nabi, gak kenal aulia Allah, gak kenal orang soleh. Tapi walaupun gak kenal, antum mengingat rasa rindu cinta kepada hamba Allah Ta'ala. Inda jikra anbiya Allah wa inda jikra aulia Allah wa salihin tanjil rahmat. Antum mengenal dengan Nabi, mengenal para aulia Allah dan orang soleh dengan rasa rindu cinta, turunnya rahmatnya Allah, turunnya barokahnya Allah Ta'ala. Enak gak? Antum mau siapa namanya? Mau kemana? Mau ke Presiden Pak Jokowi istana. Antum gak usah kenal sama Pak Jokowi, kenalinlah anaknya. Siapa, Beb? Pak Mr. Gibran. Gibran bukan anaknya. Antum naik mobil Mercy, kalau nggak naik bajai dah, bemo dah. Sampai sana kan penjaganya ada. Begitu buka dia lihat, waduh ini mana Pak Jokowi? Siap. Antum ini nggak bonceng doang, nggak akan disiap-siapin. Ini penjaganya siapin sama anaknya Pak Presiden. Bisa masuk ke istana. Nah, antum mesti kenal hamba pilihan Allah, Nabi, perwaris Nabi. Dan kita ini surga nggak bisa nyelonong boy. 124.000 nabi-nabi tidak ada yang bisa membobol, menjebolkan surganya Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Dan antum pun sebagai rakyatnya Indonesia tidak bisa nyelonong boy langsung ke dalamnya istana presiden tanpa antum bikin memo surat-suratnya dulu pemberitahuan. Begitupun bukan tinggal presiden lagi, ataupun dengan Kapolri, ataupun dengan Bapak Gubernur. Tapi kalau antum kenal sama stafnya sampai orang dalam, nikmat rasanya. Bagus, tolong bukain bagus. Di mana? Misal di mana? Pak Herman, saya di depan gerbang istana presiden. Oh siap. Penjaga bukain, itu orang saya. Emang mau ketemu sama saya di dalam istana presiden. Subhanallah. Dibukain itu. Bisa masuk gak? Bisa masuk. Nah antum dobrak pintunya, yang ada apa? Idohor. Malaikat pun tahu ini siapa ini. Mana? Nggak bisa bahasa Sunda sih. Ripu bahasa Sunda. Liar. Bisanya liar doang. Nah zaman ayana zaman teucrek baragarelo. Iya, mau masuk surga tanpa syafaat Nabi Muhammad bisa gak? Mau masuk surga tanpa tuntunan para aulia Allah orang soleh bisa gak? Gak akan bisa kita. Antum nanti pergi haji umroh ya, jalan ke makam Rasulullah. Di situ ada terpampang di makbaronya Kanjeng Habibuna Muhammad, terpampang tulisan hadis Nabi, "Annasu kulluhum min laduna Adam. Annasu kulluhum min laduna Adam. Illa yaumal qiyamah la yadkhulul jannah bisawbi amalihim bin nabiyina safaatin Nabi Muhammad SAW." Semua manusia dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam lahir illa yaumal qiyamah sampai kiamat. Sekarang cara ancam kiamat sampai kiamat la yadkhulul jannah. Tidak ada yang masuk surga kalah dengan banyaknya amalan ibadah ini. Kunaon tabib? Kalau mereka tidak ada paspor visa syafaatnya dari Kanjeng Rasulullah SAW. Makanya 124.000 nabi-nabi liar maju Nabi Allah Adam salam ke gerbang surga ta'ala, la ilaha illallah
miftahul jannah babuhu, nama orang teu aya Adam Rasulullah. Maju deui nabi-nabi Yahya Isa, la ilaha illallah miftahul jannah babuhu, Yahya wa Isa Rasulullah. Enggak ada. Nama antum siapa? La ilaha illallah miftahul jannah babuhu, Mang Ucup Rasulullah. Teu aya deui. Nama siapa lagi? Nabi Harun, Nabi Suhaib, Nabi Jibril, Nabi Daniel. Semua 124.000 nabi-nabi, tidak ada yang namanya Nabi Ismu Ahmad wa Ismu Rasulullah. 313 orang rasul pun tidak ada yang mampu membobol, menjebolkan surganya Allah Ta'ala. Itu terpampang gerbangnya surga Ta'ala apa? La ilaha illallah miftahul jannah babuhu Ismu Ahmad Rasulullah wa Ismu Muhammad Rasulullah. Nama Kanjeng Habibuna Muhammad terpampang di gerbangnya surganya Allah. Makanya kita harus kenal dengan Nabi. Beb, saya kenal Nabi. Kenalkanlah min ahlul bait keluarga Nabi. Kenalkanlah para aulia Allah. Kenalkanlah orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh, para aulia Allah mengenalkan antum Quran. Bukan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram mengkatul kalamatir Rasul. Beliau mendakwah siarkan Islam loncat langsung ke Indonesia. Tidak. Beliau diwariskan adanya para aulia Allah dan orang soleh, ataupun dikatakan al-ulama warasatul Ambiya. Yang kencang sing gede, warasatul Ambiya. Ulama iya ayat 2. Ayat ulama warasatul Ambiya, pewaris nabi-nabi. Ayat ulama warasatul Aniya, pewaris fulus. Naon dia naon? Duit. Nah, kalau ulama warasatul Aniya, pewaris kekayaan, namanya ulama minal yahdil, yang memberikan kesesatan di luar ajaran Allah Ta'ala dari Muhammad. Kalau ulama warasatul Ambiya adalah ulama minal yahdi, yang memberikan petunjuk di jalan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Makanya sekarang di akhir zaman yang sudah akhir, antum carilah ulama, seorang kiai, seorang masyaikh, seorang guru yang cenderung kepada kekasihnya Allah Habibuna Muhammad Rasulullah, yang cenderung berpedoman pondasi kepada pewaris Nabi, berpondasi kepada para aulia Allah dan orang saleh. Insya Allah sahih selamat dunia dan akhirat. Amin. Ini belum buka babnya Maulid Nabi ya, belum babnya pengenalan kepada kekasih Allah Nabi Muhammad. Nah, kalau antum udah kenal dengan Nabi, pewaris Nabi, para aulia Allah dan orang soleh, inilah yang boncengan kita ntar menuju di jalur sakit. Inilah hamba-hamba pilihan Allah sebagai juru selamatnya umat Islam dunia dan akhirat yang nonton kita. Tinggal antum pegang Nabi, pewaris Nabi, para aulia Allah dan orang soleh. Pegang nih Habib Hasan bin Abbas Alatas sebagai keluarga Nabi. Apa be? Nujumu amanu li ahli sama, bintang-bintang daripada pengaman daripada langit. Wa ahlal baiti Nabi Muhammad amanu li ummati bi'ardi, dan keluarga Nabi dan itra Nabi Muhammad SAW, beliau pengaman bumi maupun umatnya Kanjeng Rasulullah. Dapat kita cintanya kepada min ahlul bait. Apa? Syafaati li ummati ahabba itrati Muhammad. Syafaat buat umatku yang cinta kepada keluarga itrah Nabi Muhammad. Antum nanti di akhirat ini haram mata kita melihat ajab kubur, mata kita diharamkan melihat siksa kubur, mata kita diharamkan melihat pertanyaan kubur, mata kita diharamkan daripada nerakanya Allah Ta'ala. Bahkan mata kita akan dihalalkan untuk melihat jalan siratal mustaqim. Bahkan mata kita dihalalkan untuk melihatnya surga Allah Ta'ala. Bukan hanya surga, antum pun akan dihalalkan untuk memandang Habibuna Muhammad maupun para aulia Allah dan orang-orang saleh minas sholihin. Kalau antum udah kenal dengan hamba pilih Allah, Nabi Muhammad, pewaris Nabi, para aulia Allah dan orang saleh, ataupun sahabat Nabi, tinggal kencangkan kecintaan antum dengan Nabi. Kencangkan kecintaan kita dengan keluarga Nabi, dengan sahabat Nabi, dengan para aulia Allah dan orang saleh, karena beliau pusat pokok tonggak utama yang akan menjamin kita punya ilmu, yang akan menjamin kita punya ibadah, yang akan menjamin kita punya amalan. Kalau ada pusat tonggak pokoknya kecintaan mahabbah dengan kekasihnya Allah Ta'ala. Karena Nabi katakan dalam hadis kullu sayyid asas wa asas Islam, segala sesuatu ada asasnya, dan asas Islam itu apa? Salat, ngaji, puasa, ibadah, beramal. Ayante hubba ali Muhammad wa hubba ashabi wa hubba minal anbiya Allah mursalin wa hubba minal awsalin. Ayante al-mahabbah, cinta dengan Nabi, dengan sahabat Nabi, dengan min ahlul bait keluarga Nabi, dengan para aulia Allah dan orang soleh. Ayat yang khawatir masa depan antum nanti didatangi malaikat Ijroil, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Insya Allah kelopak-kelopak matinya husnul khotimah. Amin. Selamat. Asbatukum ala sirati asaduk hubba li Muhammad wa hubba ashabi wa hubba minal anbiya Allah mursalin. Orang yang paling mantap menuju di jalan siratal mustaqim
antum mantapkan cintanya sama Nabi, sama pewaris Nabi, sama para aulia Allah dan orang soleh. Kalau udah cintanya mantap, antum nanti meninggal dunia husnul khatimah. Yakin gak sama Nabi Muhammad selamat? Yakin gak sama Sunan Gunung Jati selamat? Yakin gak sama Kanjeng Wali Songo selamat? Yakin gak sama para aulia Allah orang soleh selamat? Ayanta di Quran, di hadisna, para ambiya Allah mati neraka, para aulia Allah mati neraka, orang-orang soleh neraka. Ayanta ayat. Beliau adalah hamba pilih Allah yang dirangkul sama Sang Khaliq Allah Ta'ala. Makanya Rasulullah ini capek, marah deh mulutnya Rasulullah. Apa dipagalkan dari hidupnya yang ditanya umati sampai beliau mau wafat meninggal dunia, umatku, sampai kelak di akhirat mau masuk surga 124.000 nabi-nabi udah siap-siap ngejejer di gerbang surga Ta'ala. 313 orang Rasulullah ngejejer siap mau masuk surga Ta'ala. Ini bingung entah ayah bisa buka pantona ya kunaon, karena lapak gerbang surganya ada ismu Muhammadur Rasulullah, terpampang la ilaha illallah minal jannah babu Muhammad salam. Gak bisa nabi-nabi yang lain punya pengikut segelintir orang pengikut tidak akan bisa untuk mendahului sebelum diawali umatnya Kanjeng Rasulullah, karena umatnya Nabi Muhammad banyak yang bajigur, banyak umat kecebur katanya. Kunaon teh belang-belang maksudnya mah kalau antum umatnya Nabi Muhammad iya, kalau ono yang umatnya awarahum kesian Rasulullah bercucuran mata. Tadi baca maulid Nabi bacain ya, baca maulid Nabi bacain termaktub di alam Al-Quran Karim, dirangkum di dalam maulid Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul dari golongan sendiri, dirupakan Nabi Muhammad punya mata, telinga, mulut berbicara, beliau melangkah berjalan sama seperti kita. Azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau sangat khawatir apa yang menimpamu. Yang mana Nabi Muhammad khawatirkan? Bukan orang yang hadir di pondok pesantren Nul Imaniyah, bukan orang yang hadir yang memperingati khawatirkan Nabi Muhammad, orang yang adakan maulid Nabi, yang adakan maulid Nabi, yang adakan menakib, yang adakan selawatan. Nabi Muhammad tidak khawatir. Orang yang memutuskan menakiban Tuhan Sejali, orang yang memutuskan selawat, orang memutuskan tawasul, orang memutuskan maulid Nabi, diket aftar jatuhnya. Apa beb? Terputus rahmatnya Allah, terputus surganya Allah, terputus jalan siratal mustaqim. Orang tersebut meninggal dunia bukan husnul khotimah, tapi mereka matinya suhul khotimah yang tidak wajar. Ini yang Rasulullah khawatirkan. Tapi kalau buat antum semua yang hadir, ibu dan bapak, remaja, putra putri yang di sini, Rasulullah jingkrak-jingkrakan gembira. Kenapa? Antum akan mendapatkan titel lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Antum akan dapat bahagia, senang, gembira di dalam kehidupan dunia maupun akhirat. La tabdila kalimatillah jalika wal fawjul adim. Tidak ada perubahan janji-janjinya Allah Ta'ala. Yang demikian itu kemenangan yang besar dari siapa orang yang kuat dengan Nabi Muhammad Rasulullah, yang kuat dengan pewaris Nabi Muhammad Rasulullah, yang kuat dengan para aulia Allah dan orang saleh. Insya Allah Rasulullah jingkrak-jingkrakan, para Kanjeng Wali Songo jingkrak-jingkrakan. Kenapa? Ini orang yang bakal selamat dunia akhirat. Yang bercucuran Nabi Muhammad ini apa? Orang yang belang-belang akidahnya sekarang udah seur alirannya. Tahu seur? Banyak lobanya. Benar nggak saya bahasa Sunda tuh? Saya ini lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta, cuman banyak orang Sunda 90% yang jarang ke makam Mbah Priok. Saya dengerin apa leueut, apa tampi, dituang, apa tuang? Tuang kan Jakarta dibuang gitu, dituang dibuang. Tapi dituang itu diminum ya? Iya. Ampurannya Sundana belepotan ya. Tapi saya tiba-tiba bisa. Ya. Seperti itulah. Sekarang seur aliran. Kalau orang Sunda bilang mah zaman ayeuna mau kudu ucul pada garelo. Iya. Maulid Nabi ya aya di Quran tuh. Ulah cicing-cicing deh. Aya tuh. Maulid Nabi ini yang ngerayain siapa? Apa malaikat? Apa sahabat Nabi? Apa zaman ayeuna? Yang pertama memperingati Maulid Kanjeng Nabi adalah Sang Khaliq Allah Rabbul Jalal Jalaluh. Yang pertama memperingati Maulid Nabi adalah Sang Khaliq Allah Ta'ala. Di dalam surat Maryam, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wahyukan kepada Habibuna Muhammad SAW, sabdanya Nabi Isa alaihissalam. Apa?
wassalamu ala yaumal wulitu wa yaumal amut wa lahirhiyan. Salam sejahtera bagimu wahai Nabi Isa alaihissalam, engkau telah dilahirkan dan engkau akan wafat dan meninggal dunia dan akan dibangkitkan lagi. Begitupun Rasulullah ditanya, wahai hamba pilihan Allah kanjeng Rasul, Habibuna Muhammad sallam anta yaumul isnin, aku lihat engkau pada hari Senin selalu berpuasa. Kunaon Habibuna Muhammad som berpuasa? Rasulullah bentangkan lisan beliau, jalika yaumal itu, pada hari itu aku berpuasa, pada hari itu aku dilahirkan. Akhiratu Nabi Muhammad bentangkan lisan beliau dalam hadis, man ahbani kana ma'il fil jannah, siapa orang senang gembira atas kelahiranku Nabi Muhammad, orang tersebut nanti masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin. Bahkan Nabi Muhammad katakan, man adhama madir rasul kuntu safiyan lahu yaumal qiyamah, siapa orang yang mengagungkan memuliakan kelahiranku Habibuna Muhammad, antum akan dapat ijazah paspor, yaitu syafaatnya Habibuna Muhammad sallam. Kalau dapat syafaatnya paspor, siap jamaah Kampung Kuningan Pondok Pesantren Nurul Imaniyah, siap. Kunaon pada hormat, siap malaikat-malaikatnya, karena di backing oleh jenderal akhirat. Sahat aja akhirat, ayah kanjeng Rasulullah, ayah kanjeng Sari Hidayatullah, ayah kanjeng Sidratul Kabi, ada kanjeng Sunan Kudus Muria Kaliko Jogo Al Senol Bangkalan Madura, ada lagi kanjeng siapa lagi, kanjeng Wali Songo, ada kanjeng Bayi Mungu Juber, banyak wali-wali Allah Ta'ala, siap. Nah, ini bagi orang yang hobi jarak ke makam aulia Allah, nanti dapat backingan tuh dari beliau. Hei malaikat, mana ulah nyala-nyalanya orang Kuningan yang suka hadir di pondok pesantren daripada Nurul Imaniyah, ini suka ada maulid Nabi, suka tawasulan, jangan ditanya, siap wali Allah, siap orang-orang soleh. Kunaon hormat, itu gemetar malaikatnya karena di backing oleh jenderal akhirat. Itulah kenikmatan orang yang mengenal kekasih Allah Nabi, pewaris Nabi, para aulia Allah dan orang soleh. Insya Allah kampung daripada Kuningan ini, kampung Hewil, apa kata Cihaur, insya Allah ke surga semuanya, husnul khotimah. Amin. Selamat gak dunia akhirat? Selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan antum semua ke surga semuanya. Kita nggak mungkin kenal Allah tanpa kenal Nabi, nggak mungkin kenal surga. Terwujudnya surga adanya Habibuna Muhammad, terwujudnya antum adanya Quran adanya Muhammad. 124.000 nabi-nabi, 313 orang rasul, tidak ada yang berhasil mengislamkan jazirah Timur Tengah. Masih nyembahnya orang-orang jahiliyah di Timur Tengah. Apa be? Yang nyembahnya patung masih banyak, yang nyembahnya apa lagi? Nyembahnya api masih banyak. Tapi lahirnya Habibuna Muhammad, turun di alam dunia. Begitu lahir di alam dunia, itu patung-patung di dewa-dewain sama kaum-kaum jahiliyah, zaman-zaman yang kebodohan, yang segelintir orang zaman nabi-nabi yang lain mengislamkan, nggak sepulnya kanjeng Rasulullah. Itu baru lahirnya Nabi Muhammad. Itu patung disembah-sembah, hancur lebur. Api yang berapa ribu tahun yang tidak pernah padam, mati seketika. Ayah naon iya, ayah naon. Ada hamba pilihan Allah kanjeng Rasulullah telah lahir di alam dunia. Subhanallah. Ada dewasa Nabi Muhammad, Islam nyebar seluruh jazirah Arab. Walaupun jazirah Arab ada sebagian negara-negara yang masih Nasrani, Yahudi, disisakan. Akhirnya nyebar lagi dengan adanya pewaris Nabi, para aulia Allah dan orang soleh, nyampe ke negara Indonesia ataupun dikenal wali-wali songo. Subhanallah. Ini kita bersyukur nih, bersyukur kita bisa kenal Allah, bisa kenal Nabi, bisa kenal surga, bisa kenal jalan Shiratal Mustaqim berkatnya Habibuna Muhammadir Rasulullah. Nggak mungkin kita kenal surga jalan mustaqim tanpa kenal Habibuna Muhammad SAW, karena Rasulullah diberikan titel oleh Allah Ta'ala. Apa titelnya? Jibril menghampiri, wahai hamba pilihan Allah kanjeng Rasul Habibuna Muhammad, laulaka ya Muhammad lama khalaqtu samawati wa fil ardh. Kalau bukan karena wujudmu ya Habibuna Muhammad, Allah Ta'ala tidak akan ciptakan adanya langit dan bumi. Yang kedua, laulaka ya Muhammad lama khalaqtu wa ma khalaqtu minal jinni wa insi wa qur'anil alamin wa ma fiha minal anbiya darul ihsan. Kalau bukan karena wujudmu ya Habibuna Muhammad, Allah Ta'ala tidak akan ciptakan manusia, Allah tidak akan ciptakan jin, para malaikatnya Allah ataupun kitab suci Al-Quran turunkan. Yang keempat, laulaka ya Muhammad lam khalaqtu janna wala nar. Kalau bukan karena wujudmu ya Rasulullah, Allah Ta'ala tidak akan ciptakan ada surga neraka. Yang terakhir, laulaka ya Muhammad lam khalaqtu aflak.
kalau bukan karena wujudmu ya Rasulullah, Allah Ta'ala tidak akan ciptakan sekufu alam ini. Nabi Muhammad dikasih titel oleh Allah Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Udah ikutin sampai Surabaya, sampai Jakarta, sampai Bogor, ikutin kereta. Kalau udah nggak ngikutin kereta, nggak tahu alamatnya, anak nih Cirebon nih, mau kampung Kuningan. Kalau nggak ada yang tahu alamatnya, anak nyasar. Kuningan kan luas. Ayah di mana ya Kuningan? Di luhur gunung, apa di sawah, apa tengah gunung, apa di kota? Luas. Kuningannya mana? Nanya kan. Dengan ada alamat yang pas, insya Allah kita mau kepangi. Begitupun urusan akhirat harus cari alamat yang pas. Kenapa Bib seperti itu? Karang sieun, biar sing page akidana, biar sing kandel, sing kokoh, sing lengket, mendalam istiqomah. Karena zaman ayeuna zaman akhirul zaman yang geus akhir, umur dunia mau ditutup sama Allah Ta'ala. Rasulullah ngasih wasiat kepada sahabat Nabi, wahai panjenengan ashabi sahabatku engke, di akhir zaman sudah akhir. Selaku wafat meninggal dunia, panjenengan wafat meninggal dunia, dan seterusnya nanti akan bermunculan bermacam-macam aliran akidah. Dan Rasulullah sudah lontarkan bukan kepada Islam saja. Apa? Yang pertama, umat Yahudi alaida wasafin firqah. Nanti umat Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 golongan. Yang kedua, Nasrani Nasoroh. Seberaha Nabi Muhammad Nasrani ala sitan wasafin firqah. Nanti Nasrani akan pecah belah menjadi 72 golongan. Antum lihat tinggali Nasrani. Ayah Nasrani, ayah Kristen, ayah Advent, Pantai Costa, ayah Katolik, ayah Protestan, ayah Ortodok, ayah Dos, bermacam-macam seueur aliran. Nu seueur deui yang paling banyak katakan yang Rasulullah umat di Islam. Apa yang paling banyak? Bukan pengikut Nabi Muhammad, tapi yang paling banyak apa? Akidana teu cerek belang-belang. Kalau antum termakdo khairu ummati summa ladina yalunahum, sebaik-baiknya umat pada zaman sahabatku, pada zaman keluarga susila yang mana Beb? Ini ayeuna ya masih baca maulid. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika safi'il musafa. Masih baca maulid, subhanallah. Ya Nabi salam ika ya Rasul salam alaika ya Habib alaika salawat. Cinta gak sama maulid Nabi? Surga udah ngeles ya. Kita maulid Nabi insya Allah ke surga, karena pengen butuh penuntun, insya Allah selamat ya. Iya, orang jarak ke makam kanjeng Rasulullah SAW dapat syafaat. Manjaro kopri wajabru min syafaati. Siapa orang datang ke kuburku, ke makamku, orang tersebut berhak akan mendapatkan syafaat dari Muhammad. Manjaroni pada mamati maka jaroni fil hayati. Siapa orang jarak ke kuburku sesudah wafatku, sama saja mereka menjaraiku selagi aku masih hidup. Dan Nabi Muhammad, hayati khairalakum wa mamati khairalakum. Hidupku lebih baik buat kalian dan matiku lebih baik buat kalian. Rasulullah meninggal hidup itu bisa memberikan barokah, syafaat. Berallah Ta'ala maha kabiruku. Berkahnya Allah bersama orang besar, besar kemuliaan, besar kecintaannya, besar kedekatannya dengan Sang Allah Ta'ala. Siapa? Hamba-hamba pilih Allah Ta'ala. Beliau hidup bisa mengucurkan barokah, rahmat, syafaat. Wafat pun meninggal dunia, tidak ada kata putus. Rasulullah memberikan barokah syafaat. Begitupun antum jarak ke makamnya para aulia Allah dan orang soleh. Manjara aliman min ahlul salam min jamalati wa sunati habibana Muhammad. Allah Ta'ala umruhu wa wasarizqa wa amatu husnul khatimah wa musibatin, katanya. Barang siapa yang berjarakah, barang siapa berjarak perkara alim ulama, orang-orang solihin min ahlul bait keluarga Nabi Musallam, sama aja mereka apa? Akan dipanjangkan umurnya, diberikan kuasa rezekinya, dan akan diwafatkan matinya husnul khatimah. Ini jarak ke makam aulia Allah dan orang-orang solihin. Tuh, makanya antum harus kenalkan Nabi para aulia Allah dan orang soleh. Beliau hidup masih mengucurkan rahmat barokah, sampai wafat pun masih bisa berikan barokah. Bayangin. Nih orang Kristen pecah belahnya 72 golongan. Yang terakhir umat Islam ala salasin wasafin firqah. Ibu, bapak, Rasulullah katakan nanti umat Islam di akhir zaman sudah akhir akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Wahai hamba kunjung Rasulullah SAW,
naon wae Habibuna Muhammad salam dilontarkan oleh Rasulullah. Yang pertama kaum Khawarij 20 aliran, yang kedua kaum Syiah 20 aliran, yang ketiga Mu'tazilah 20 aliran, yang keempat Murji'ah 5 aliran, yang kelima Najariyah 3 aliran, yang keenam dan 7 Jabariyah, Mu'sabiyah 1 aliran. Nu ieu beranak deui, nu ieu ngejuru deui, nu ieu boga incu deui. Saha tabat anaknya incuna sekarang udah ketinggali ketempok. Beb, bapak orang Islam beb, tapi pengikut paham apa? Paham Wahabiyah. Anak orang juga Islam beb, tapi pengikut paham Salafi naon? Salah pikiran. Ponakan orang Islam beb, ngaku Nabi. Incu orang Islam, ngaku Nabi Jibril beb. Mantu orang Islam, apalagi anti selawat dan maulid, bid'ah syirik musyrik, bid'ah syirik musyrik. Sekarang seakhiran yang seperti ini katakannya Rasulullah, dahulanna fahuwa munafik wa minhum min ahlinar. Wahai hamba kanjeng Rasulullah, ummatukum yang mana yang bakal masuk surga ta'ala ya Habibuna Muhammad? Umatmu yang mana? Cuma satu ilah wahid, hiji. Naon hiji? Dahullah jannah udhul illa jannah. Firqaul umat Islam adalah Islam ahli sunnah wal jamaah. Iya, yang mana bib ahli jamaah? Baca maulid, ya. Apa namanya, tawasulan, zikiran, menakiban, istighosahan. Di bulan Islam dirayakan Rajaban, Ibu Sawan, Isra Mi'raj, Maulid Nabi dirayakan. Ini Islam ahli sunnah yang akan mendapatkan kemuliaan keselamatan dunia dan akhirat. Tapi cekal pegang Islam ahli sunnah wal jamaah di pinter. Mau apa beb? Nominal kafah. Seperti apa? Al-mahabbah, cinta dengan Habibuna Muhammad, wal mahabbah, cinta dengan para anbiya Allah mursalin, wal mahabbah, cinta dengan sahabatun Nabi Muhammad, wal mahabbah, cinta dengan min ahli keluarga juriyati Rasulullah, wal mahabbah, cinta dengan para aulia Allah orang saleh. Amun ayat cinta dengan kekasih Allah, istighfar 1.000% buat orang Kuningan, insyaallah mangga tosok. Kemana beb? Husnul khotimah. Pokoknya ke surga semuanya, insyaallah selamat. Mudah-mudahan antum semuanya adalah orang-orang yang dipilih Allah Ta'ala. Antum semua ini insya Allah orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Antum semuanya insya Allah orang-orang yang dimuliakan Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Gak mungkin antum bergerak datang ke majelisnya aulia Allah, ke majelisnya orang-orang soleh, ke majelisnya para tuan-tuan guru yang punya sanad menyambung hubungan kepada Habibuna Muhammad dan pewaris Muhammad, sampai antum datang kemari gak mungkin. Berarti nama antum udah termaktub level ma'bud. Antum masih dihalalkan langkah kita datang ke majelisnya seperti ini, mendekati para alim ulama, mendekati para kiai, para asatid, para masaik. Berarti antum bukan orang sembarangan, adalah orang-orang pilihan oleh Allah Ta'ala. Nanti antum kelak di akhirat akan dikumpulkan dengan Habibuna Muhammad. Sebagaimana Nabi Muhammad katakan dalam hadis, man jara aliman fakalama jaroni, wa man safa aliman fakalama safa'ani, wa man jalasa aliman fakalama jalasani, wa man jalasani fi dunya ajlasuhum yaumil qiyamah. Siapa orang yang mendatangi, mengunjungi, mensinggahi daripada alim ulama, para kiai, para asatid, para masaik, para ajangan, para habaib, berarti dia mendatangi kanjeng Rasulullah Habibuna Muhammad. Siapa orang bersafaah bersalaman dengan para alim ulama, dengan para habaib, dengan para masaik, para tuan guru-guru, sama saja mereka bersafaah dengan Nabi Muhammad Rasulullah. Siapa orang yang duduk bersama-sama para alim ulama, dengan para aulia Allah, dengan orang-orang saleh minal salihin, dengan para habaib, sama saja mereka duduk bersama Nabi Muhammad. Siapa di dunianya duduk bersama para alim ulama, para aulia Allah orang saleh, nanti kelak di akhirat akan kududukan bersamaku Habibuna Muhammad. Amin. Mudah-mudahan antum surga semuanya. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Wa qala Imam Al-Haddad radhiyallahu taala katakan, orang Islam di dalam kitab Nasrani terangkan, orang Islam ini ada dua pilihan kematian. Nu hiji mautna husnul khotimah, nu hiji deui mautna suhul khotimah. Yang enak kemana? Yang husnul khotimah. Makanya antum harus dapatin ilmu, ibadah, amalan yang bermanfaat, yang terbaik. Itulah Nabi katakan, man arada dunya fal ilm, barang siapa yang menginginkan dunia berarti dengan ilmu. Wa man arada akhirah fal ilm, barang siapa yang menginginkan akhirat berarti dengan ilmu. Wa man arada huma fal ilm, barang siapa yang menginginkan dua-duanya antara dunia dan akhirat berarti dengan ilmu. Dan carilah ilmu nafi'ah fi dunya wal akhirah, ilmu berfaedah manfaat dunia dan akhirat. Jangan sampai antum ilmu ibadah yang mudorot alias salah jalan, itulah tubbal, tidak akan diterima ta'ala. Walaupun ilmunya mereka, ibadahnya mereka, amal mereka setinggi langit, mereka tidak sejalan dengan Habibuna Muhammad. Ilmu ibadah amalnya mereka setinggi langit, mereka tidak sejalan dengan pewaris Nabi Muhammad.
tidak sejalan dengan para aulia Allah dan orang saleh, jangan bicara surga dulu. Semerbak wangi surganya pun tidak akan kecium. Karena ilmu ibadah amal ini harus punya boncengan. Kalau boncengannya punya sanad hubungan dengan Nabi, pewaris Nabi, para aulia Allah dan orang saleh, insya Allah ilmunya berfaedah, manfaat dunia dan akhirat. Dan Rasulullah mewajibkan buat kita semuanya, talabul ilmi faridatu ala muslimin, menuntut ilmu fardu wajib hukumnya bagi tiap orang muslim. Inna haja emadin panjuruman dijinakum. Ilmu itu kata Rasulullah bagian daripada agama. Jika antum memilih ilmu agama, kita nakdor, kita lihat dulu dari sahata eta mengambil ilmu agama. Satu jurusan tuh yang kanjeng Rasulullah, satu jurusan tuh yang para waris Nabi, satu jurusan tuh yang para aulia Allah dan orang soleh. Oh, satu jurusan be resep yang maulid Nabi, tahlilan, istighosah, yang tawasulan, udah semangga dah berguru. Insya Allah husnul khotimah, selamat. Paham gak? Maafin dia, Habibnya gak humor nih, serius. Tapi insya Allah antum semuanya selamat dunia dan akhirat. Pokoknya insya Allah selamat dunia dan akhirat. Ini umpung habaib itu masih ada nih. Anak pikir Habibnya orang Kuningan, rumahnya dari Garut. Sama-sama jauh lagi, perjalanan 4 jam katanya. Anak juga perjalanan berapa jam tadi? 20 jam ada kali dari Jakarta. Iya, 3 hari 3 malam. Gak nyampe kemari juga akhirnya. Ini berkat doa antum semuanya dikasih sehat walafiat. Doain saya ini Bapak Ibu ya biar selalu sehat walafiat. Karena saya saban poe, saya acara seperti ini saban poe. Jalan terus di Jakarta, di Priok jalan terus, alhamdulillah. Saya kalau di Priok alhamdulillah diizinin sama wali kotanya juga, sama Kapolresnya juga, sampai tablik akbar kayak gini diizinin gitu. Sekarang kan di Jakarta udah nggak PSBB lagi, PSBB-nya apa? Transisi apa tuh? New normal ya, dan normal seperti itu ya. Mudah-mudahan yang namanya COVID hilang semuanya ya dari negara Indonesia yang kita cintain. Wabah-wabah kita ngamalin ratibul hadat ya. Iya, amalan-amalan para aulia Allah nih berguna buat kita, masa depan kita, bukan dunia lagi sampai di akhirat. Ratibuna haja ya rusubillah yaqrabiha. Ratib kami ini untuk menjaga kampung, desa, kota, negeri, gunung, pulau daripada ancaman angkara murka Allah Ta'ala, baik musibah alam, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, musibah wabah, corona. Berkat Ratil Haddad insya Allah akan minggat semuanya, akan tersingkir. Amin. Bahkan Imam Al-Haddad radhiyallahu katakan, man doba ala Ratil Haddad rajika husnul khatimah. Siapa orang mendoakan ratibku, orang tersebut dianugerah Allah Ta'ala diwafatkan matinya husnul khatimah. Amin. Ada ratib Al-Haddad, ada ratib Al-Atas, amalin. Ada ratib Al-Idrus, amalin. Pokoknya wirid-wiridan para ulama-ulama, orang-orang soleh, salafus soleh kita kerjakan. Insya Allah berfaedah manfaat dunia sampai di akhirat. Amin. Mudah-mudahan Kampung Kuningan ini semuanya sehat walafiat dan panjang umur ya. Kita doakan guru kita bersama ya, Kiai Haji Maskur biar sehat walafiat panjang umur. Karena kiai-kiai seperti ini nanti suatu saat bakal habis. Nu muncul, kiainya pada belok-belok nantinya. Ulama-ulama pada belok-belok. Rasulullah kalau melihat Kiai Maskur ini senang, gembira, jingkrak-jingkrakan. Karena Kiai Maskur ini mendawamkan ratibul haddad, mendawamkan baca maulid Nabi, senang jarak ke makam aulia Allah dan orang soleh. Senang Rasulullah yang bercucuran air mata, nanti akan bermunculan ulama-ulama kiai-kiai nanti akan bermunculan. Itulah Rasulullah yang bertangkan di samping beliau. Anna bil ghari haffu minad dajjal. Anna bil ghari haffu minad dajjal. Anna haffu minal ulama Saya tidak takut sama dajjal, yang saya takutkan adalah ulama-ulama Ulama yang mana, Bib? Yang jahat-jahat, yang menyimpang di luar ajaran Allah dan Nabi Muhammad. Sekarang udah bermunculan. Makanya udah gak kaget menjadi sunatullah. Yang penting Islam sama Islam jangan pada berantem ya. Iya, Islam iyo. Jangan berantem. Ormas Islam iyo, jangan pada berantem pokoknya. Kalau berantem setannya dajjal terus tangan. Hore. Jangan deh. Muslim, ikhwan muslim sama muslim saudara. Ini menjadi sunatullah. Itulah bolanya Imam Al-Haddad Ta'ala katakan, Islam ini 2 pilihan kematian. Satu husnul khotimah, yang satu lagi matinya suhul khotimah. Tapi kalau antum semuanya insya Allah husnul khotimah. Amin. Pokoknya jangan pernah berantem ya. Kalau Rasulullah mau rangkul semua Islam yang soheh, bisa aja. Karena Rasulullah udah kasih wasiat akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Yang lain cebur semua. Ila wahid cuma satu, apa? Udkhul ila jannah firqona umat Islam adalah Islam ahli sunnah wal jamaah. Makanya antum biar kuat, biar kencang, biar kokoh, biar kandel, biar lengket, mendarah daging istiqomah. Kalau kita sudah dihalalkan langkah kita ke makam Sunan Gunung Jati, ke makam Sunan Ampel, Wali Songo, kita ke makam Mbah Priok, akhirnya dihalalkan. Datang ke majlis maulid, ke majlis Ratul Haddad, ke majlis zikir,
zikir, majelis istighosah. Pertahankan nih kaki kita yang sudah dihalakkan Allah Ta'ala. Berarti antum ini dikasih taufik hidayah Allah Ta'ala. Berarti antum bukan orang sembarangan, adalah orang pilihan yang dipilih Allah Ta'ala. Jangan sampai langkah kaki kita ini haram untuk datang ke majelis maulid, haram untuk ke majelis istighosah, haram untuk bertawasul dengan Nabi Allah Ta'ala. Ini yang berbahaya. Nanti mulut akan ditanya, kedua mata akan ditanya, telinga pun akan ditanya, semua akan hisab. Bagaimana supaya jangan ditanya lagi? Makanya kita ini harus punya boncengan, yaitu hamba pilihan Allah, Nabi, perwaris Nabi, para aulia Allah dan orang soleh. Karena kematian itu perjalanan umat Islam nanti 12 perjalanan nanti. Beda sama orang yang bukan Islam. Kalau orang kafir begitu mati kalpak-kalpak dahulanar mangga tasok dalam api neraka. Tapi kalau orang Islam banyak rambu-rambunya. Ayah rambu-rambu kuning, ayah rambu-rambu merah. Ayah rambu-rambu merah, ayah rambu kuning. Apa Beb? Pertanyaan yang lahat. Alam dunia ini alam pertama, kematian alam kedua ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa man kiblatuka wa man imamuka wa man ihwanuka. Ditanya nantinya dari alam kubur menuju alam kebang kiamat. Yang ketiga, kiamat belum kiamat, ajab kubur masih berjalan bagi orang yang matinya sul khotimah. Sikat kiamat sudah, alam keempat kebangkitan. Dibangkitkan semua manusia, ribuan lautan manusia penuh nantinya. Alam kelima masar, bapak ibu nyari anak, anaknya nyari bapak ibu na indungna moal kepangi, indungna nyari anaknya indungna moal kepangi, paman bibi nyari ponakan, ponakan nyari paman bibi moal kepangi, cucunya nyari kakek nenek moal kepangi, kakek nenek nyari incuna moal kepangi. Kenapa Beb? Di dunianya kalau pada hiber akidahnya belang-belang yang anak utarakan tadi. Makanya Allah Ta'ala ngasih wasiat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu daripada api neraka. Jangan sampai keluarga kita mencong-mencong, biar mustaqim lurus. Satu imam, satu kiblat, satu arah, satu jalan, satu tuntunan, satu pegangan, satu jurusan, satu wadah, satu akidah, satu tarekat Islam, ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang disebut oleh malaikat Israil? Bapak saya dulu, Bib, ibu saya dulu, anak saya dulu, paman bibi saya dulu, ponakan saya dulu. Jangan khawatir, nanti kepanggil lagi di akhirat kalau ada satu jurusan. Dari masar menuju alam syafaat yang keenam. Orang tersebut pernah gak caleg di majelis maulid, ada resep kita, itu penawar kita. Kalau enggak mangga tosok. Ketujuh, hisab dari ujung umbun-umbun sampai kaki. Matanya penglihatan yang baik yang buruk, banyak keburukan. Mulut bicara yang baik yang buruk, banyak keburukan. Telinga mendengar yang baik buruk, banyak keburukan. Mulut yang masuk ke mulut kita makanan yang baik apa yang buruk, banyak kemudaratan. Langkah kaki kita berjalan melangkah ke suatu tempat tujuan yang baik buruk, banyak keburukan. Dari hisab penyerahan amal baik buruk baiknya pasti buruk-buruknya. Mijang timbangan telaga hul sirat. Nah sirat ini jalan dua pilihan, sorga neraka, neraka sorga. Kalau orang Islam ini udah kena rambu-rambu antara kuning dan merah, merah kuning, wajib orang Islam ini nyebur dulu ke dalam api neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nanti Rasulullah yang nolongin lagi. Islam nu garelo-garelo, bukan Islamnya garelo ya, orangnya nu garelo. Ngaku Islam tapi mencong-mencong. Ditolongin lagi sama Rasulullah nantinya. Ditolongin. Begitu Rasulullah pengen buka gerbang surga, nggak mau dia. Yang lain para nabi, para aulia Allah, orang soleh dan pila-pila semuanya. Kemana Rasulullah? Rasulullah pengen nyebur ke dalam api neraka, bayangin. Itu neraka jumlahnya ada 7 neraka. Ada neraka Hutama, Hawiyah, Jahil, Jahanam, Sagar, Sa'il, Wa'il. Ada 7 neraka. Itu jaraknya 70.000 tahun. Penjaga api neraka yang malaikat Malik Jabaniyah terheran-heran. Tiba-tiba yang begitu dahsyatnya api neraka, siapa orang yang nyebur ke dalam api neraka? Belum nyebur, kulit kita lodo, meleleh, angus. Begitu tiba-tiba Rasulullah mau datangin, kunjungin ke dalam api neraka, tiba-tiba neraka jadi dingin, bayangin. Begitu dingin, orang kafir pun merasakan dingin, kasih kenikmatan. Ada apa ayah naon iya dingin begini tiba-tiba? Itu kasih kenikmatan orang Islam juga. Rupanya begitu sampai ke neraka, itu malaikat semua pada sungkem sama Rasulullah. Assalamualaikum ya min ahli safa. Assalamualaikum ya min ahli Quran. Assalamualaikum ya min ahli hidayah. Semua dilontarkan sama nabi-nabi lain. Rupanya Rasulullah nolongin umat digumum. Bangun kau umatku, bangun kamu keluar dari api neraka. Akhirnya habis bersih umat Islam yang belang-belang akidahnya ditolong Rasulullah, mukanya angus. Akhirnya komplain malaikat Malik, wahai hamba pilihan Allah kanjeng Rasulullah, ummatukum wahad satu saja sisakan di dalam api neraka. Kunaon? Biar rasa pedihnya api neraka. Rasulullah nggak mau, begitu cintanya kepada umat, bayangin subhanallah. Dari dunia sampai akhirat mau ditolongin lagi, cuman umatnya pada garelo, tau garelo, teecek, bajigur, banyak umat ke cebur tuh. Makanya biar mustaqim, biar lurus akidahnya, biar simpagel ya, ditolongin. Ini orang yang ditolongin Islam ini yang belang-belang selamat, sudah terbebas daripada api neraka. Mukanya angus, cemong mukanya.
Mukanya angus cemong, tapi nggak dirasakan panas lagi. Tapi belum ke surga dulu ditonton oleh budak letik-letik yang can balik ribuan anak kecil liatin. Begitu liatin, kayak anak kecil yang tadi barusan ada cium tangan itu mau selamat sama Habib sampai nangis katanya. Itu anak cium. Itu diliatin yang belum balik, diliatin. Udah diliatin, kelar, digiring sama mereka, dimandir air telaga Kausar, wajahnya bening lagi, berseri lagi. Baru kelihatan tuh si Ucup tuh yang anti maulid, tuh si Udin tuh yang anti ini. Wah, kelihatan dah. Udah kelar, digiring masuk surga yang Allah. Tapi yang mereka dapat bukan surga Firdaus, bukan surganya Adnan, bukan surganya Naim, bukan surganya Ma'awa, bukan surganya Darussalam, Darul Muqaddam Amin. Tapi yang mereka dapat adalah surganya Kholi. Apa perbedaan Kholi Firdaus? Beda segala-galanya. Kalau Firdaus yang hadir di pondok pesantren Nurul Imaniyah, insya Allah kita bisa ngopi bareng-barang sama Rasulullah ya, ngopi bareng-barang sama para aulia Allah dan orang soleh. Mereka di alam yang abadi, mereka di alam yang abadi dan abadi selama-lamanya. Mereka tidak berjumpa lagi dengan Nabi, dikasih surga tapi gak berjumpa sama aulia Allah. Kenapa? Karena hirup nanti anti maulid, anti tawasul iya pengantar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ta'ala wa taqu wasilah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Sang Khaliq Allah Ta'ala dan carikan wasilah yang dekat hubungan kepada Allah Ta'ala. Sahat tabib wasilana, kanjeng Rasulullah, kanjeng para aulia Allah orang soleh. Kun maha Allah Ta'ala, jadikanlah antum bersama Sang Khaliq Allah Ta'ala. Fa ilam takun fakunu maha Allah Ta'ala. Jika antum belum bisa bersama Allah Ta'ala, carilah hamba-hamba pilihan Allah yang merangkul antum untuk berjumpa Ta'ala. Siapa beb? Fa inna lausullah kuntum ma'ahu. Sesungguhnya para kekasihnya Allah Ta'ala yang mengantarkan antum berjumpa dengan Allah. Sesungguhnya para kekasihnya Allah yang mengantarkan antum berjumpa kepada jalan Shiratal Mustaqim. Sesungguhnya para kekasihnya Allah Ta'ala, Nabi, pewaris Nabi, para aulia Allah orang saleh yang nuntun antum untuk berjumpa setelah wa ma'ahu minal anbiya Allah wal mursalin. Jika antum bersama para nabi, wa ma'ahu minal auliya sholihin, jika antum bersama para aulia Allah dan orang saleh, insya Allah kita semuanya akan diwafatkan matinya husnul khatimah. Amin. Paham gak antum? Mahwatin adinu nasihat Allah dan salam. Apa ini agama? Agama suatu nasihatnya Allah salam. Yang mana beb? Yang baik-baik, menyangkut keselamatan dunia dan akhirat ya. Mudah-mudahan antum kepanggil nanti di akhirat ya, bersama Nabi, bersama para aulia Allah dan orang soleh ya. Kita doakan Kiai Maskur, Kiai Ono yang ada di sini biar sehat walafiat panjang umur, terutama kiai-kiai yang di Kampung Kuningan yang berakidah sama ahli sunnah jamaah. Kita doakan Habib Gures Pak Harun, kita doakan biar sehat walafiat ya, biar panjang umur pimpinan Majelis Rasulullah Kuningan. Anda nggak tahu majelisnya di mana, pesantren di mana ya. Pokoknya kita doakan yang punya wilayah-wilayah berakidah Islam al-sunnah jamaah, para habaibnya, para kiainya, para asatidz, para masyayikh, semuanya, para guru-guru dimanapun berada yang berakidah ahli sunnah jamaah, kita doakan biar sehat walafiat panjang umur. Karena guru-guru ini guru yang soheh, yang bakal nuntun antum antara dunia sampai di akhirat ya. Mudah-mudahan dan orang-orang yang belum terpanggil hidayah, yang mencong-mencong akidah ngalor ngidul, kita doakan biar hatinya terketuk hidayah oleh Allah Ta'ala menjadi satu akidah wadah thariqat Islam ahli sunnah wal jamaah ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tempat ini ya Allah ya Rabb, kami semua yang hadir tempat ini ya Allah ya Rabb, para kiainya, para habaibnya, para satid, para masyayikh maupun aparatur pemerintahan, aparatur negara, TNI-nya, kepolisiannya, semuanya, pencamat, pak lurah, semuanya diberikan sehat walafiat dan panjang umur. Insya Allah kampung ini Kuningan dalam lindungan ya Allah Ta'ala fiddin wa dunyal akhirah, terjaga agama dunia sampai di akhirat. Yang sakit besar kecilnya penyakit ya Allah ya Rabb, berkatnya Maulid Rasul, insya Allah penyakitnya diangkat oleh Allah Ta'ala, penyakitnya dibuang, disingkirkan, dijauhkan, dihilangkan, dilenyapkan, dimusnahkan, menjadi segar bugar kembali, pulih kembali, dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Ya Allah ya Rabb, kami punya generasi turunan, putra putri kami, anak-anak kami, cucu kami yang pisahkan dengan kami kelak nanti di akhirat di surganya Allah, dengan anak istri kami, dengan suami kami, paman bibi ponakan kami. Mudah-mudahan anak kami semuanya menjadi putra putri jeriyatil soleha, dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Ya Allah ya Rabb, yang punya urusan duniawi, dagang, bisnis, kerja, tani, nelayan, pengangguran, ngajar, insya Allah rezekinya berlimpah-limpah, tumpah ruah, banjir, subur, makmur, barokah, banjir, subur, makmur, barokah. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah kami daripada bala mataka, malapetaka, angkara, murka, ta'ala, baik musibah, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, musibah, wabah, corona,
dijauhkan dari negara Indonesia yang tercinta ini ya Allah ya Rabb. Dan kami semua yang hadir di majlisnya aulia Allah, majlisnya orang-orang saleh, khususnya Majlis Rasul, insya Allah kami semua dikuatkan iman Islam di jalan Nabi, pewaris Nabi, para aulia Allah dan orang-orang saleh. Kami yang mayoritas Islam ahli sunnah wal jamaah, yang resep-resep jarak ke makamnya para aulia Allah dan orang saleh, suatu saat kami terpanggil bisa menunaikan ibadah haji dan umrah berjarak ke makamnya Habibuna Muhammad, umrah dan haji jarak ke makam sahabat Nabi Muhammad, haji dan umrah jarak ke makamnya ahli bait keluarga Nabi Muhammad, umrah dan haji jarak ke makamnya para syuhada dan orang-orang salihin di Masjidil Haram Makkatul Karamati Rasul, menjadi haji yang mabrur, umrah yang mabrur, umrah yang makbulah, haji yang makbulah, yang berikan naungan daripada Allah Rabbul Jalal Jalaluh. Yang terakhir ya Allah ya Rabb, kullu nafsin dzaiqatul maut, tidak kekal di muka bumi ini, semua satu persatu akan dijemput oleh malaikat Israel. Dan cerita dia sehat ataupun sakit, yang sehat bisa mati duluan, yang sakit bisa panjang umur. Kematian ini tidak nungguin tua, ada yang baru lahir jabang bayi belum dewasa udah meninggal dunia. Mudah-mudahan hina haji dunia matahun, alam dunia ini kesenangan yang sementara, bahagia gembira yang sementara. Wa inna akhirad darajat, alam kekal abad abidin selama-lamanya kelak nanti di akhirat. Di hari ini kami berdoa, bermunajat, bertasbih, bertahmid, bermujahadah, bersalih kepada Allah Ta'ala. Kapan harinya, kapan minggunya, kapan bulannya, tahunnya. Mudah-mudahan kami semua yang cinta dengan Nabi Muhammad, yang cinta dengan para aulia Allah, yang cinta dengan para kiai, yang cinta dengan para habaib, dipanjangkan umur kami sehat walafiat. Sekiranya kami ada tulisan yang termaktub oleh Mahfud pada hari sekian, minggu sekian, atau bulan tahun sekian telah wafat meninggal dunia, maka wafatkanlah kami semuanya dalam keadaan mati husnul khatimah. Husnul khatimah buat kedua orang tua kami, husnul khatimah buat bapak ibu dan anak-anak kami, husnul khatimah buat istri dan suami kami, husnul khatimah buat kakak dan adik kami, husnul khatimah buat paman bibi dan ponakan kami, husnul khatimah buat mantu mertua kami, kakek dan cucu kami, husnul khatimah buat para masyayikh, guru-guru kami, murid-murid kami, kerabat keluarga besar yang kami cintai, insyaallah diwafatkan matinya husnul khatimah. Ya Allah ya Rabb, haramkanlah jasad ruh kami daripada azab kubur, haramkanlah jasad ruh kami daripada fitnah kubur, haramkanlah jasad ruh kami daripada pertanyaan kubur, haramkanlah jasad ruh kami daripada api neraka. Kedua mata kami halalkanlah untuk memandang Habibuna Muhammad, mulut kami halalkanlah untuk berbicara dengan Habibuna Muhammad, telinga kami halalkanlah untuk mendengar dakwah Nabi Muhammad, tangan kami halalkanlah untuk mencium tangannya Rasulullah. Mudah-mudahan kami semua dihalalkan untuk duduk bersama dengan Habibuna Muhammad, mati dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mendapatkan maghfirah, ampunan Allah, ridhonya Allah, syafaat Nabi Muhammad, tuntunan para aulia Allah orang saleh, insyaallah husnul khatimah. Rabbi bafahna bi barakatihim, Rabbi bafahna bi barakatihim, Rabbi bafahna bi barakatihim, wa dina husna bi hurmatihim, wa amitna bi darajatihim, wa muhafatin min al-fitani. Allahumma dillana bil Islam wal iman, Allahumma dillana bil Islam wal iman, wa tim lana al khair was sahada, wa tim lana bil husnul khatimah, wa tim lana bil husnul khatimah. Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirri al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Qabul. Sebenarnya sih hari ini aku langsung meluncur ke Yogyakarta di Pondok Pesantren Al-Husain pimpinan Kiai Muhsin. Cuman badan udah teler dia. Udah apa? Capek. Ya mungkin istirahat di sini dulu ya di Kuningan, tapi kayaknya langsung ke Jakarta karena acaranya nggak keburu pagi di Yogyakarta, diundang sama Kiai Muhsin. Mudah-mudahan Kiai Muhsin di sana sehat walafiat panjang umur ya, dia berjalan maulid Nabi. Minta maaf, minta dihampura ibu dan bapak semua, teteh sedayana, akang-akang sedayana, hampura. Walaupun itu mobil sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.